Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel Papano Trading Guide. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sebuah pola candlestick yang sering juga saya gunakan untuk acuan bertransaksi ya. Baik itu untuk posisi masuk ke pasar ataupun untuk acuan untuk likuidasi. Jadi candlestick yang dimaksud yaitu candlestick hammer ya. Kalau kita mungkin kurang besar ya, saya kasih ini dulu. Ini nih yang merah di atas. Jadi dia tergantung kepada trennya dulu. Ketika dia trennya naik, lalu kemudian muncul candlestick yang seperti ini, terbalik seperti ini, dan ditutup melemah, kemudian menyisakan ekor panjang di atas. Ini disebut dengan hammer ya. Hammer. Jadi hammer ini muncul biasanya signal untuk pembalikan arah ya. Begitu juga jika terjadi tren yang sedang menurun seperti ini. Di sini ada tren yang sedang menurun. Nih, kita lihat ya. Tren yang sedang turun. Kemudian muncul juga nih. Di sini ada muncul juga hammer ya, yang hijau di sini, hijau dan ekornya panjang, kayak apa ya, kayak tauge lah. Oke. Jadi ini kondisi ini juga disebut dengan hammer. Jadi ketika posisinya trennya turun, kemudian muncul candlestick seperti ini, yang mana ekornya panjang sekali, kemudian ditutup menguat tapi tidak berapa jauh kenaikannya, inilah yang disebut dengan candlestick hammer ya. Tapi kalau kondisi pada saat marketnya trend up atau naik ya, trend naik seperti tadi, kemudian harga bergerak terus ke atas, muncul candlestick seperti ini juga disebut dengan hammer. Lalu bagaimana menggunakan hammer ini dalam acuan transaksi? Oke, nah untuk menjawab itu saya akan melakukan praktek langsung juga bagaimana menggunakan candlestick ini sebagai acuan untuk bertransaksi ya. Jadi akan saya coba langsung praktekkan saja supaya tidak terlalu lama ya. Nah, jadi tentu dalam sebuah keputusan yang kita ambil, baik itu beli dan jual, tentu kita harus juga mengenali trennya terlebih dahulu ya. Jadi dalam kasus ini saya ambil contoh untuk minyak mentah. Jadi minyak mentah di sini untuk time frame yang saya gunakan, time frame-nya ini 15 ya. Coba kita, nggak apa-apa sih, sama aja 15 atau apa, satu hari juga sama aja karena polanya akan tetap. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, di sini ada kenaikan cukup signifikan ya. Jadi ini kita pertama kali tentu selalu saya sampaikan bahwa tren dulu ya. Jadi ketika tren kita lihat naik seperti ini, ya, ini tren yang sedang naik. Lalu kemudian kita temukan di sini ada titik terendah ya, titik terendah di sini sebelumnya. Oke, support di sini. Di sini juga ada titik tertinggi ya. Di sini ada high-nya di sini. Nah, kita kunci dulu. Di sini ada posisi low, di sini ada posisi high, dan kita tahu trennya sedang naik ya. Oke, saya geser dulu sedikit. Nah, pada saat kondisi kita tahu bahwa tren ini sedang naik, mohon maaf ya, karena tempat tinggal saya di dekat jalan raya, jadi banyak kendaraan lewat. Oke, kembali ke candlestick. Jadi ketika kita sudah mengetahui bahwa trennya ini naik, lalu langkah kedua adalah apa opsi yang harus kita ambil. Saya sudah sangat sering saya sampaikan bahwa kita selalu yang pertama kita harus tentukan tren. Ya, tren dalam hal ini kita lihat trennya up ya. Kemudian kalau trennya up atau uptrend atau ke atas, apa posisi yang akan kita beli, kita ambil maksudnya. Tentu open posisinya baik. Pertanyaannya, di mana posisi buy yang tepat? Maksudnya harga ya, price-nya di mana? Oke. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, di sini saya menggunakan acuan candlestick hammer ya. Jadi yang saya lakukan pertama kali adalah saya ukur dulu
kenaikan ini menggunakan Fibonacci. Ya, untuk mengukur kenaikan menggunakan Fibonacci. Oke. Nah, setelah saya tahu bahwa kenaikan ini tadi, ini saya kecilin aja supaya lebih jelas. Ayo kita lihat. Jadi di dalam range yang tercipta di Fibonacci ini, atau ginilah, nggak usah pakai Fibonacci lah. Jadi setelah kita tahu di sini ada angka low di sini, kisaran sini, ya. Kemudian di sini kita tahu harga high-nya. Kemudian harga high di 8792, di sini low-nya 8627. Kemudian terjadi koreksi nih, ya kita perhatikan. Di sini terjadi koreksi. Ya, koreksi cukup jauh. Nah, koreksi terus terjadi dan cukup jauh. Saya akan membagi dulu antara nilai tertinggi dan terendah ini. Lihat di sini high dan low. Dan untuk mempermudah kita mengambil garis tengah, maka biasanya saya menggunakan indikator Fibonacci ya. Jadi indikator Fibonacci saya gunakan seperti ini. Nih. Nah, saya akan ambil garis tengahnya dulu. Di sini garis 50%. Ya. Oke. Kemudian di sini ada garis saya bagi 4 ya. 25%. Kemudian di sini garis 75%. Oke, jadi Fibonacci saya hapus karena tadi hanya alat bantu saya. Nah, ketika saya tahu harga tren, harga pasar atau kondisi tren sedang naik seperti ini, kemudian terjadi koreksi, maka saya akan menunggu posisi-posisi beli yang mana menunggu candlestick hammer itu muncul. Dan munculnya pun di area di bawah ya, bukan di area atas. Area atas itu apa maksudnya? Jadi harga, ini kalau kita kasih rectangle seperti ini harga tertinggi dan ini harga terendah ya. Ya, kita kasih garis ya. Nah, ini adalah garis harga tertinggi, ini harga terendah. Dan ini nilai tengah, kemudian ini nilai koreksi kira-kira 75% lebih. Jadi ketika harga atau candlestick hammer ini muncul di area-area garis koreksi yang mencapai 75% ini, maka disinilah saya akan mengunci posisi atau mengambil posisi sini. Ya. Jadi di mana munculnya hammer ketika dia muncul di area koreksi yang cukup dalam ya. Ketika hammer ini muncul misalnya di area, ini kan puncaknya di sini nih, di atas. Harga turun ke area sini, walaupun hammer muncul saya nggak akan ambil posisi beli. Turun lagi 50%, ini pun saya belum akan mengambil posisi beli. Tapi ketika dia terjadi di area 75%, maaf, drop di antara 75% ini, maka di sini adalah area-area untuk posisi beli yang memang sudah saya tunggu. Ya, jadi posisi-posisi beli seperti inilah yang akan saya lakukan. Jadi ketika harga sudah, saya ulangi sekali lagi, ketika harga tahu kita harganya trend up maksud saya, kemudian kita di kepala kita pasang posisi adalah open buy, kemudian pertanyaannya di mana open buy atau price-nya di mana. Nah, jadi ketika kita sudah tahu posisi harga sedang naik, kemudian terjadi koreksi, namun koreksinya kita tunggu. Sekali lagi, kita tunggu koreksinya benar-benar cukup signifikan dan jauh. Di manakah itu? Di area-area hijau ini ya. Ketika harga terjadi koreksi cukup jauh di sini, kemudian muncul candlestick yang berbentuk hammer ini, maka disinilah saya akan mengambil posisi. Setelah candlestick hammer ini terbentuk, artinya di candle berikutnya, di candle yang merah ini, disinilah akan saya ambil posisi beli. Lalu bagaimana dengan stop loss? Stop loss saya akan letakkan sedikit di bawah dari harga terendah sebelumnya. Jadi harga terendah sebelumnya di sini 8625 ya, kira-kira sedikit di bawah itu. Take profit bagaimana? Selalu saya katakan kalau take profit saya tidak pernah paksakan ya, atau tidak pernah jadikan harus begini dan begitu. Take profit itu silakan Anda ambil sendiri karena kepuasan orang berbeda-beda, nilai modal orang juga berbeda.
Tapi biasanya kalau saya ambil setidak-tidaknya mendekati area puncak di sini ya. Jadi ketika terjadi kenaikan nanti, ketika posisi beli sudah diambil di sini, harga bergerak terus naik, saya akan ambil take profitnya setidaknya mendekati area harga puncak sebelumnya. Itu ya. Oke, tapi yang paling penting adalah bagaimana masuk ke dalam pasar dengan harga yang paling akurat, dengan harga yang paling bagus, dan dengan risiko yang seminimal mungkin. Nah, itu tadi, kenapa saya tidak lakukan posisi beli di area sini, jikalaupun muncul candlestick hammer itu di area-area sini, walaupun sudah terjadi koreksi ya, tertinggi di sini, kemudian harga drop, tapi ini area koreksi masih 25%, saya tak akan ambil posisi, turun 50% pun saya belum akan ambil posisi. Umumnya saya akan ambil posisi ketika harga drop lagi mendekati area-area hijau ini, 75% sampai dengan 90% ya. Nah, ketika harga sudah di area-area sini, saya akan eksekusi buy. Bahkan semakin dekat dengan area bottom di sini, mungkin lot size-nya akan saya gandakan. Seperti itu. Jadi cukup simpel sebenarnya menggunakan hammer untuk entry posisi, lalu bagaimana menentukan angka yang paling tepat, tunggu koreksinya, kemudian koreksi pun jangan hanya koreksi yang tanggung ya. Jadi koreksinya betul-betul, kalau saya pribadi saya anjurkan juga ke semua rekan-rekan bahwa koreksi tunggu yang benar-benar jauh untuk meminimalkan risiko. Oke, jadi itulah cara yang saya terapkan dalam menggunakan candlestick hammer untuk mengambil posisi di pasar. Dan alhamdulillah posisi atau cara ini saya terapkan cukup signifikan ya hasilnya ya. Dengan manajemen risiko seperti ini juga minusnya juga rendah ya. Oke, jika video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman Anda. Dan sampai jumpa di video berikutnya.